Sekuntum mawar sedang mekar, indah dipandang saat purnama. Para hadirin, apa kabar, sehat semuanya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, dan yang saya banggakan para generasi muda Indonesia yang penuh semangat. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Berdirinya saya di sini bukanlah seperti patung Liberty yang memegang obor tanpa api, tetapi di sini untuk menyampaikan materi permasalahan pendidikan. Generasi muda Indonesia yang penuh semangat. Seorang tokoh panutan bangsa Indonesia yang dijuluki sebagai Bapa Teknologi dan Demokrasi Indonesia, yaitu B.J. Habibie, pernah berkata, keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah milik setiap orang yang senantiasa berusaha. Maksud dari kalimat tersebut adalah setiap orang, siapapun itu, tidak memandang seperti apa latar belakang mereka. Asalkan mereka memiliki tekad yang kuat untuk berusaha, maka mereka adalah orang-orang yang berhasil. Generasi muda Indonesia yang penuh semangat. Salah satu faktor penting dalam keberhasilan adalah pendidikan. Pendidikan sangatlah penting keberadaannya di setiap negara, termasuk di Indonesia. Bahkan ketika Jepang dibom atom oleh Amerika pada tanggal 6 hingga 9 Agustus 1945. Setelah kejadian tersebut, Kaisar Hirohito kemudian mendapatkan pelajaran dari kota-kota yang telah hancur porak-poranda. Kemudian ia mengumpulkan para guru dan tenaga pendidik yang masih tersisa dan menyatakan bahwa Jepang tidak lagi bertumpu kepada kekuatan militer, melainkan dengan kekuatan guru. Seperti itulah pentingnya pendidikan di mata Kekaisaran Jepang. Dari Jepang, Indonesia dapat mengambil usaha dan semangat para pemerintahan Jepang untuk mencerdaskan bangsanya. Namun, sistem pendidikan di Indonesia tidak semulus seperti apa yang kita harapkan. Dari Badan Pusat Statistik Nasional tahun 2021 menyatakan bahwa masih terdapat kesenjangan jumlah peserta didik antara sekolah negeri dengan sekolah swasta yang semakin melebar. Tentunya, pemerintah memiliki peran besar dalam pendidikan, seperti yang dikemukakan oleh seorang tokoh pendidikan dan multikultural, yaitu Paulo Freire. Dalam keterangannya, ia menyatakan bahwa pendidikan harus berorientasi untuk membebaskan manusia dari belenggu rasa takut akibat otoritas kekuasaan. Konsep yang ditawarkan oleh Freire ini mestinya mampu menjadi solusi atas bentuk-bentuk ketimpangan sistem pendidikan kita, baik secara teori maupun praktik. Pendidikan kaum tertindas harus kita ciptakan bersama dengan kaum tertindas sebagai bentuk upaya memulihkan kembali kemanusiaan yang telah dirampas. Pendidikan kaum tertindas merupakan perjuangan melawan penindasan dalam situasi di mana dunia dan manusia berada dalam interaksi. Oleh karena itu, dalam perjuangan ini dibutuhkan sebuah fraksi yang merupakan proses interaksi antara refleksi dan aksi. Salah satu faktor penting dalam gerakan pembebasan adalah perkembangan kesadaran. Generasi muda Indonesia yang penuh semangat. Dari data World Population Review, Indonesia pada tahun 2021 berada di peringkat ke-54 dari total 78 negara di dunia yang termasuk ke dalam tingkat pemeringkatan pendidikan dunia. Setidaknya, peringkat tersebut naik satu peringkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 2020, yang dimana Indonesia berada di peringkat ke-55. Dari acuan tersebut pula, Indonesia masih kalah unggul dengan berada di peringkat keempat jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.
Menurut pengamat pendidikan Budi Trikorayanto, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perubahan besar dalam sistem pendidikan di tanah air, yaitu dari segi pengajar dan sistem pendidikan kita yang dinilai masih terlalu membelenggu dengan paham lama. Generasi muda Indonesia yang penuh semangat. Pendidikan juga harus kita kembangkan di luar dari wilayah kita berada, seperti yang telah dikemukakan dan telah dilakukan oleh seorang tokoh pendidikan kita yang lahir dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Dia rela mengorbankan dirinya untuk menuntut ilmu di negeri Belanda dan kembali lagi ke tanah Mandailing untuk mendirikan sekolah keguruan, sehingga namanya diabadikan di Mandailing, Natal dan di kota Medan yang sampai saat ini terkenal sebagai salah satu nama jalan di kota Medan. Ya, jalan tersebut adalah Jalan Pancing. Pahlawan tersebut bernama Sati Nasution atau dikenal dengan William Iskandar. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang tolong dimaafkan. Nenek-nenek makan pepaya udah dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Shalom. Salam kebajikan.